Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marnia soal UTS. Yang pertama itu jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Nah, dalam BW Belanda, subjek hukum manusia diakui dalam pasal 1 ayat 2 BW. Pasal ini menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Ini berarti setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, etnis, agama, atau kebangsaan memiliki kependudukan hukum sama dapat mengklaim hak-hak hukum umum yang diatur dalam BW. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW berarti setiap orang memiliki kepastian hukum. Mereka dapat melakukan tindakan hukum seperti membuat kontrak, memiliki properti, atau gugatan di pengadilan. Selain itu, subjek hukum manusia juga memiliki perlindungan hukum terhadap tindakan yang melanggar hak-hak mereka. Pengakuan ini mendasarkan diri pada prinsip kesetaraan dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Nah, dalam konteks ini, BW memastikan bahwa setiap orang diakui subjek hukum dengan perlakuan yang adil dan setara. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum sipil. Nah, prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mempromosikan keadilan dan memastikan kesetaraan di dalam masyarakat. Nomor 2 yaitu asas-asas yang berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Yang pertama itu ada asas kesetaraan. Asas ini yang dimana menyatakan bahwa setiap pasangan ingin menikah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, suku atau status sosial dalam mengakses institusi perkawinan. Yang kedua yaitu asas sukarela. Asas sukarela ini adalah perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang berencana untuk menikah. Nah, tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau unsur kekerasan dalam mengikat ikatan perkawinan. Nah, yang ketiga itu ada asas monogami. Nah, asas monogami ini yang dimana menyatakan bahwa dalam suatu waktu seorang suami atau istri hanya boleh memiliki satu pasangan sah. Artinya, poligami atau poliandri tidak diizinkan kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum agama yang berlaku. Yang keempat itu ada asas kesinambungan. Asas kesinambungan ini adalah asas yang dimana perkawinan itu diharapkan bersifat langgeng dan tidak sementara. Pasangan yang menjalin ikatan perkawinan secara serius dan saling berkomitmen untuk menjaga hubungan tersebut. Kelima itu ada asas ketentuan hukum. Asas ketentuan hukum ini adalah asas ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur pernikahan, syarat-syarat serta pengesahan perkawinan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang keenam ada asas kebebasan beragama. Asas kebebasan beragama ini adalah suatu asas ini mengakui kebebasan individu untuk memilih agama mana yang diyakini oleh setiap individu. Nah, pasangan ini ingin menikah memiliki hak untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Nah, mungkin itu saja jawaban saya mengenai soal UTS yang Ibu kasih. Sebelum itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.